Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani sehingga kita masih diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada istilahnya kultum kita kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai jalan hidup bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, artinya dalam Al-Qur'an ini tidak ada sama sekali keraguan. Dan semuanya adalah petunjuk bagi kita semua, dan semua dalam isi Al-Quran itu adalah suatu pesan untuk kita semua, di mana pesan-pesan itu pasti mengarah ke hal-hal yang baik. Nah, Al-Quran sebagai jalan hidup artinya Al-Quran sebagai landasan pertama setiap amal kita. Maksudnya apa? Sebagai landasan pertama, karena kita hidup itu tidak seenaknya saja, karena hidup kita itu selalu harus ada landasannya. Apa artinya landasannya? Itu adalah kita berpedoman kepada Al-Quran, di mana langkah kita hidup di dunia ini tentunya ada mencakup segala hal. Di antaranya yang pertama, pola pikir kita itu harus sesuai dengan Al-Quran. Pola pikir seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran? Ya tentunya pola pikir yang baik-baik. Contohnya, nah tidak jauh dari kehidupan kita, misalnya kalian sebagai siswa, pola pikir kalian itu tentunya harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti halnya sekarang kan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, pola pikir apa, seperti apa yang harus kita terapkan? Contoh, kita sedang belajar memakai handphone. Nah, ketika memakai handphone, apakah kita benar-benar menggunakannya dengan baik atau tidak? Ketika membuka handphone itu benar-benar untuk belajar atau membuka sesuatu hal yang istilahnya negatif. Misalnya kita belajar itu hanya dipakai 10 menit, misal 1 jamnya hiburan dulu, kita buka dulu YouTube misalnya. Di YouTube itu yang dibuka bukan pembelajaran. Nah, tapi kalian membuka misalnya kalau sekarang banyak anak-anak yang menyukai K-pop misalnya seperti itu. Nah, coba di situ terapkan pola pikir yang baik. Apakah pola pikir seperti itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah itu baik atau buruk. Nah, pola pikir yang lain misalnya, kalian berpikir bahwa PJJ itu paling G misalnya paling G tugasnya itu dilihat doang misalnya. Nah, itu adalah dilihat doang tanpa diperiksa misalnya. Contohnya itu contoh pola pikir yang kurang baik ya. Karena apa? Ketika kita berpikir yang baik-baik, kalian mengerjakan tugas pasti mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Akan dinilai nantinya. Ketika dinilai, kalian pasti menginginkan nilai yang bagus seperti itu, dan pasti kalian bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Tanamkanlah pola pikir yang baik untuk diri kalian sendiri. Yang kedua itu adalah bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan Al-Quran. Ya tentunya bersikap dan bertingkah laku dengan baik. Bersikap seperti apa? Misalnya ketika di sekolah kita memakai jilbab nih. Di luar ternyata kalian buka jilbabnya. Nah, apakah itu sudah mencerminkan
sikap dan tingkah laku yang baik? Pasti kalian sudah bisa menjawabnya ya masing-masing. Dan kita harus sinkron antara bersikap di dunia nyata dan di dunia maya. Ketika di dunia nyata kalian bisa bersikap dengan baik, maka di dunia maya pun kalian juga harus bisa bersikap dengan baik. Ya, seperti tadi hal kecil contohnya untuk kaum wanita, ketika di sekolah memakai jilbab, ya tentunya di luar pun harus memakai jilbab. Jangan sampai di sekolah memakai jilbab karena aturan. Nah, bukan seperti itu, karena jilbab itu adalah suatu kewajiban untuk perempuan. Untuk laki-laki misalnya, ketika di sekolah bersikap baik, maka di luar pun harus bersikap baik. Jangan sampai di sekolah tidak merokok, di luar pun tentunya harus tidak merokok, seperti itu. Jangan sampai di luar mah foya-foya, bertingkah laku seperti hanya orang yang tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, seperti itu. Nah, itu contoh kecil sikap yang mungkin kita tidak merasa bahwa itu adalah sikap yang kurang baik, dan itu tidak mencerminkan bahwa sikap itu atau sikap tingkah laku itu adalah tingkah laku yang tidak Al-Qur'ani gitu. Yang ketiga, memelihara amal ibadah yang baik, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita menjalankan yang wajib itu sudah pasti, betul tidak? Sudah pasti, tapi memelihara yang sunnah ini kadang terlupakan. Padahal yang sunnah-sunnah ini sebagai penutup apabila ada kekurangan pada ibadah yang fardu, seperti itu. Nah, mungkin itu 3 hal pokok yang perlu kita semua ketahui, bahwa kita itu segalanya bersikap, bertingkah laku, berpola pikir itu harus sesuai dengan aturan agama yang kita anut, dan tentunya sesuai Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah suatu pedoman kita. Dan membaca Al-Quran itu kan kalian juga sudah tahu, kalau membaca Al-Quran itu tentunya banyak kebaikannya. Satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Kita bayangkan kita sudah membaca Al-Quran misalkan satu hari berapa huruf. Nah, kita tinggal kalikan aja, bukan berarti kita hitung-hitungan, tapi itulah hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang luar biasa. Tidak seperti matematika, 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau kata Allah 1 tambah 1 itu mungkin 100, 1000 ataupun berjutaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kita perlu membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Karena salah satunya untuk menenangkan hati kita. Karena dengan membaca Al-Quran minimal kita ketika kita sedang juat misalnya, atau kita sedang memiliki suatu masalah dan kita langsung membaca Al-Quran, itu insya Allah ketika itu hati kita akan adem, istilahnya seperti itu. Dan itu adalah Al-Quran itu adalah pesan-pesan dari Allah. Istilahnya begini deh, untuk para anak muda, masa pesan dari dia aja dibaca, pesan dari Allah kapan dibacanya? Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.